saya dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun menyatakan mengundurkan diri dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Dan supaya ke depan tidak terjadi konflik kepentingan, saya pun menyatakan pengunduran diri sebagai anggota PDI Perjuangan dan akan mengembalikan KTA saya sebagai anggota PDI Perjuangan kepada DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya agar dikembalikan ke DPP partai. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh pengurus PDI Perjuangan, baik DPP, DPD, dan DPP partai. Mungkin selama ini ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Halo Tribuners, saya Caryanto, Content Manager tribunsorong.com. Hadir lagi dalam program Saksi Kata. Saksi edisi kali ini adalah seorang politisi tanah Papua, sekaligus juga seorang musisi yang sudah malang melintang di dunia hiburan tanah air. Beliau adalah Bung Ehud Edward Kondologit atau akrab disapa Bung Edo Kondologit. Saya panggilnya Bung karena beliau adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan saat ini masih ya gitu. Oke. Apa kabar? Baik, Mas Gary. Oke. Tribuners, Jumat 3 Oktober 2025. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Kabar mengejutkan datang dari beliau. Mengumumkan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya. Tak hanya itu, beliau juga mengumumkan pamit dari partai yang sudah membesarkannya, PDI Perjuangan. Ada apa sih sebenarnya? Beliau juga sudah sampaikan, tapi dalam konferensi pers kemarin mungkin hanya sebagian saja. Kita akan lebih mengulik lebih dalam, ya kan? Kok tiba-tiba, Bung Edo, ada apa sih sebenarnya? Kalau bisa kita. Kemarin pas saya konferensi pers hujan. Sorong banjir. Nah itu mungkin mengiringi juga seiring dengan ya kesedihan terbata-bata adalah di pamit itu. Nah ini ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya biasa saja Mas sebenarnya. Ini sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan sebenarnya. Artinya dalam dunia politik ini kan setiap orang, setiap individu itu punya hak politik. Betul. Dan hak politik itu mau digunakan atau tidak digunakan itu kan tergantung individu tersebut. Okay. Nah saya kebetulan memang sekian tahun menjadi seorang seniman, kebetulan terjun menjadi seorang politisi, ya langsung bergabung di partai ini, PDI Perjuangan. Ya saya tahun 2024 kemarin terpilih menjadi anggota DPR di Provinsi Papua Barat Daya. Ya berjalan, akhirnya dalam perjalanan itu ya dinamika hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Seminggu lagi Tribuners. Seminggu lagi 1 tahun. 1 tahun, tapi tiba-tiba beliau pamit. Nah itu kan disebutkan ini sebenarnya sudah melalui pertimbangan. Apakah pertimbangannya itu juga mendadak, ya kan? Ngobrol sama pertimbangan pribadi, pergelutan, ya kan, dengan keluarga, tentu saja dengan istri. Apa itu sudah lama atau memang dalam beberapa pekan ini harus segera saya, atau memang sudah ancang-ancang nanti kalau sebelum 1 tahun saya akan cabut deh, begitu? Enggak juga. Dari awal kan sebenarnya tidak pernah terpikirkan untuk 1 tahun terus mengundurkan diri, enggak. Ketika kita terjun sebagai seorang politisi, pasti kita sudah punya tekad yang kuat begitu untuk berjuang untuk kepentingan rakyat. Betul. Apalagi di PDI Perjuangan kan ideologinya jelas, begitu, ideologi kerakyatan, bahwa kita harus benar-benar menyatu dengan rakyat. Itulah ideologi dasar PDI Perjuangan sebenarnya kan seperti begitu. Nah, tetapi memang dalam perjalanan waktu saya melihat situasi, kondisi di dalam lingkup DPR sendiri, sepertinya
kurang nyaman saya memang. Jadi karena begini, DPR ini kan mendapatkan harapan yang begitu sangat besar dari masyarakat. Tetapi di dalam proses kita menjalankan fungsi kita sebagai legislator itu, kita ini kan dibatasi oleh banyak sekali aturan dan perundang-undangan yang menjadi rambu-rambu kita di dalam DPR itu. Nah, sehingga kita tidak bisa leluasa bergerak. Dalam tanda kutip, masyarakat punya permintaan kan banyak segala macam, tapi di satu sisi kita kan harus ada koridor-koridor yang kita lewati begitu. Nah, memang masalah yang paling mendasar di kita hari ini adalah pertama ada efisiensi. Kemudian kedua, tata kelola yang saya lihat lah. Ini subjektivitas secara pribadi. Memang DPR kita di Papua Barat Daya ini kan baru terbentuk. Nah, dalam pelaksanaan ini masih banyak, ya saya tidak perlu buka lah. Ini kan sebenarnya kurang etis lah, tapi membuat tidak nyaman memang situasi. Tata kelola, banyak hal lah. Situasional sendiri di dalam ya, ini kalau internal. Dalam ini saya rasa tidak nyaman. Tidak sesuai dengan ekspektasi ketika kita duduk. Gitu. Nah, terus ditambah lagi dengan dinamika internal partai. Di kita di sini, saya lihat situasi, ya tidak nyaman. Tidak nyaman itu artinya begini. Kita ini kan pengen mencapai satu tujuan yang sama begitu. Dalam partai kita ini kan ada AED ART partai. Dalam mekanisme perekrutan misalnya harus kan ada tahapan-tahapan dijalankan. Nah, ini banyak yang tidak jelas gitu, banyak yang dijalankan. Ini yang ke depan, terutama di DPD partai. Sehingga saya rasa ya ini yang bertentangan dengan hati nurani. Berarti sebenarnya sudah lama itu, Bung. Udah nggak sejalan ini saya lihat. Ini nggak ini tata kelola partai kita ini sudah nggak jelas ke depan ini. Cara memimpin apa segala macam. Ya bukan saya mau menyombongkan diri enggak, Mas. Hari ini Mas boleh jalan di Kota Sorong, lihat kantor partai. Yang paling bagus kantor partai mana? Mas ke Jalan Baru sebelum Swissbell itu ada kantor PDI Perjuangan. Paling bagus di Kota Sorong hari ini tuh kantor kita PDI Perjuangan. Dan itu dibangun ketika saya jadi ketua DPC. Dan ketika saya jadi ketua DPC, saya belum menjadi anggota DPR itu. Itu berapa tahun ketua DPC kemarin? Saya jadi ketua DPC kurang lebih hampir 8 tahun. 8 tahun itu dari 2000 berapa itu, Pak? 2010 mungkin? Iya. Ya segitulah. Jadi kantor DPC 8 tahun kita sumbangkan, kita hadirkan bagaimana partai ini harus punya gedung. Punya gedung yang punya tanah. Kantornya dulu tuh tiap hujan banjir sampai segini nih, ke dada nih. Naikin tanahnya, kita bangun, cari dana, gotong royong apa segala macam, dan akhirnya jadi barang. Loyalitas. Jadi, akhirnya loyalitas saya memang kalau bicara loyalitas, loyal total memang. Tapi memang dalam politik ini kan ada idealisme yang kita harus pertahankan. Saya merasa bahwa sudah tidak sejalan, ngapain saya mau sejalan dengan orang yang tidak sejalan sama kita begitu. Artinya di dalam perjalanan itu ada intrik-intrik ya. Tapi situasi memanas kalau dalam tanda kutip kenyamanan ini, kalau Bung Edo rasakan itu apakah di periode saat ini 2 tahun ke belakang atau memang sudah lama begitu kalau yang Bung Edo rasakan? Sebenarnya baru 2 tahun terakhir ini aja lah, kurang lebih 2 tahun terakhir ini lah kurang lebih. Atmosfer itu berubah. Atmosfer itu berubah. Mungkin ada blok-blokan seperti itu kan ada nih gerbong kanan gitu. Itu pasti ada lah. Dalam politik itu hal yang biasa itu. Tapi pasti sudah ada blok ini. Tapi biasanya itu mencair. Tapi ini kan kelihatan ada terjadi yang mengkristal begitu. Jadi akhirnya ini nggak melebur, jadi nggak searah nih jalannya. Benar. Jadi jalannya kita nih kok biasanya kita berantem dalam partai hal yang biasa itu. Iya betul. Tetapi ini kelihatan udah nggak sehat benar nih. Artinya tidak bisa itu tadi mengkristal. Ketika panas itu kan harusnya melebur lagi ya kan, membeku. Tapi ini kristalnya semakin friksinya semakin kuat gitu ya. Nggak sehat gitu. Oke, Bung Edo. Itu tadi pertimbangannya, makanya langsung sekaligus keluar dari DPR karena situasional juga seperti itu, tidak mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi tadi. Lalu kemudian dari partai 2 tahun kemudian atmosfer ini tidak. Lalu adakah itu tadi berarti ini pertimbangan ini sebenarnya juga sudah jauh-jauh hari dong, berarti bukan 1-2 bulan yang difikirkan. Iya. Tapi memang kemarin karena memang DPR kan baru setahun, jadi saya berusaha bertahan di DPR lah. Artinya
walaupun situasi partai kurang nyaman apa segala macam, mendingan coba kita Tetap dijalani, tapi lambat laun kok nggak lambat tahun makin nggak. kayaknya nggak jelas semua nih, kayaknya nih politik ini kayaknya mungkin bukan panggilan saya ke sini, saya baru merasa. 17 tahun loh Pak Tribuners, sejak 2008 loh beliau ini sudah gabung di partai gitu. Memang saya tuh dulu idealis sekali, karena jujur saja saya kenapa senang sekali sama PDI Perjuangan, karena ini PDI Perjuangan ini kan menurut saya partai yang benar-benar mengakar dengan masyarakat. Ideologi Partai Wong Cilik. Ya, Partai Wong Cilik, partai ideologi Marhain itu tentang bagaimana seorang petani yang nama Marhain di Jawa Barat itu yang ditanya sama Bung Karno, ini punya siapa, ini punya saya sendiri, ini apa cangkup punya siapa, punya saya. Artinya bahwa kita ini pengen rakyat kita ini mandiri, jadi punya ketahanan sendiri di akar rumput itu. Nah itu kan benar-benar menyatu dengan kita begitu loh, bahwa rakyat itu yang harus jadi perjuangan kita ya, dasar perjuangan kita begitu. Nah, jadi saya semangat itu karena ya kita jujur saja, setelah kita merdeka sekian puluh tahun ini kan dari kata sejahtera kan masih jauh lah sebenarnya. Kita harus jujur akui lah, semua di daerah bukan hanya Papua tapi hampir seluruh Indonesia lah. Kita hari ini bicara tentang Papua yang selalu ribut dikit jadi berita di mana-mana. Dulu Rano Karno kalau ngomong sama saya, "Do, jangan akan kampung lo. Di Banten sini saja orang mau ke sekolah masih pakai jembatan gantung dong, masih jalan ya mau bagaimana ya." Itu realistisnya, realitasnya. Itulah realitas kita hari ini seperti begitu. Betul. Nah, jadi memang semangat untuk memperjuangkan itu ada. Jadi rasanya, nah dengan partai ini kan kita berharap mengkaderkan orang-orang baik masuk ke pemerintahan. Ya kan idealisnya kan begitu. Pengennya orang-orang baik masuk ke dalam pemerintahan, ada dalam DPR supaya bisa kolaborasi kerja baik untuk rakyat. Nah, sama-sama bagaimana memperjuangkan supaya aturan-aturan diatur yang bagaimana menguntungkan rakyat. Tapi kan ke sini kan kita lihat semuanya kok arah negara kita ini jujur saja yang saya lihat udah makin ke sana makin ke sini ya. Makin ke sana makin ke sini, banyak nggak jelasnya seperti begitu. Nah, saya di DPR saya rasa loh, saya ini kayaknya kejebak di sini. Iya, dari maju kena mundur kena. Oke, begitu. Artinya kalau kita ikuti alurnya tadi ya memang dalam perjalanan itu tadi benar. Yang akhirnya menyerah juga nih Bung Edo, bahwasanya tekad kita kemarin akan membuat suatu perubahan lewat jalur partai ini ya tidak bisa kita Bung Edo laksanakan. Maksudnya agak berat juga ini. Betul. Ya kan? Ya memang agak berat begitu yang saya bilang tadi. Akhirnya saya itu dalam situasi seperti nggak bisa berbuat apa-apa untuk masyarakat begitu. Di satu sisi begini, Mas saya bilang tadi, masyarakat ini kan punya tuntutan banyak sekali. Banyak yang kemauan apa segala macam untuk kita bantu perjuangkan apa segala macam. Tetapi sistem di dalam kedewanan sendiri ini tidak menunjang untuk kita bisa mengakomodir itu ya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi pemikiran saya juga ketika ada reses nih, kita akan ngobrol Tribuners ini mengenai anggota dewan ini kan selalu dapat jatah reses untuk mengumpulkan yang mana hasil reses ini akan dikumpulkan dalam bentuk pokir. Nah, pokir ini apakah itu tadi ketika masuk ke eksekutif itu akan diakomodir? Tentu kan permintaannya banyak nih, dapil sekian. Ini realisasinya hanya berapa persen mungkin, Bung Edo kan? Wah, itu yang terjadi. Jadi masyarakat itu kan ketika kita reses itu banyak ini. Banyak sekali dikasih permintaan. Kita catat segala macam. Nah, kayak saya kan baru setahun ini. Kita kemarin musrembang. Banyak sekali saya masukin. Sampai saya lobby ke teman-teman di Bapeda. Tolong ya pasukan ini. Tapi ini juga masukin. Jadi akhirnya kita masukin tapi ya akhirnya kan sesuai dengan postur anggaran kita bisa mencukupi enggak untuk memenuhi, sehingga kan harus disortir lagi mana yang mendesak, mana yang harus dulu, mana yang bisa ditunda. Jadi ketika reses lagi jadi PR lagi pusing kita lagi. Ya begitu. Itu akhirnya ya. Akhirnya begitu. Jadi kita jadi kayak ya dianggap tukang tipu sama masyarakat akhirnya. Oke. Menarik, tukang tipu. Dalam konotasi itu tadi, karena mungkin janji-janji itu hanya tertulis saja. Betul. Ya karena memang itu tadi, pokir itu mungkin hanya sampai ketika catat masuk ke dalam laci. Ya karena saking banyaknya tadi. Ini dapil sekian saja, belum dapil-dapil yang lain. Papua Barat ini sebesar ini, ya. Semua perwakilan itu, semua anggota dewan itu masih mewakili dusun masing-masing. Sekarang tergantung kekuatan lobby saja. Siapa bisa bermain dekat dengan kekuasaan, dekat dengan Pak Gubernur, ya bisa diatur supaya segala macam dia punya duluan apa segala macam. Ya sudah, gitu. Oke. Itu realistis. Artinya Bung Edo, apa yang diputuskan kemarin tidak ada intervensi kan? Tidak ada intervensi.
Itu pure keputusan secara ya itu pribadi. tadi kalau Mas tanya dari awal ini tidak ada angin tidak ada hujan, memang perenungan lah. Perenungan, Saya oke. berpikir panjang, terutama sama istri saya ini kan selalu jadi mitra strategis, Curhat. teman curhat. The one and Mitra only strategis. yang paling, ya pasti yang paling selalu apapun yang saya Selalu ada. selalu harus dengan istri saya memutuskan segala sesuatu. Betul. Nah, dengan istri bicara dengan teman apa segala macam, ya sudah ambil keputusan gitu. Sebagai seorang seniman dulu juga berbuat itu juga untuk bagaimana menyuarakan, bagaimana kita tampil sebagai anak Papua. Dan kita nanti Bung Edo akan menyampaikan di situ ke konsen ke sosial. Artinya ada tempat juga yang kita bisa berbuat lagi. Betul. Artinya tidak berhenti di sini tidak gitu. berhenti di sini. Dalam berkarya itu. Tidak dalam berkarya enggak. Politik intrik banyak yang disampaikan oleh Bung Edo itu hanya sebagian. Bukan hanya di dalamnya. Di dalamnya itu mungkin lebih pelik lagi. Oke, Bung Edo. Iya. Pamit tentu kita meninggalkan konstituen 2000. Betul. Suara di Betul. Dapil 2 Papua Barat Daya. Distrik Manoy, distrik Kategori apa? Sorong. 2 B. Iya. Kota Sorong. Iya, Kota Sorong. Nah itu gimana dengan konstituen ya, kita? Saya sampaikan gitu, memang permohonan maaf, saya sampaikan permohonan maaf kepada konstituen saya di Dapil 2 Papua Barat Daya itu karena saya merasa belum bisa berbuat banyak dan gagal begitulah. Jadi ya saya harus minta maaf gitu. Tapi artinya saya dapat posisi nanti ke depan ini semoga bisa banyak membantu ke daerah lah begitu. Artinya tidak lepas tangan. Tidak lepas masih tangan. Ada yang bisa kita lakukan. Jadi makanya kenapa saya memilih tidak di partai lagi itu supaya saya lebih bebas bekerja dengan siapa saja tanpa itu keterikatan. Karena memang dalam politik ini kan kadang-kadang kalau kita ada di kubu satu kita mau masuk ke sini kan kadang-kadang susah. Terlalu banyak sekat. Terlalu banyak sekat begitu. Dan kepentingan kita tahu lah politik ini kita mau bicara apapun masing-masing kan sudah punya porsi masing-masing. Di partai politik ini ada ini garis-garis gini. Nah saya memilih lebih orang bebas. Saya mau kemana aja lebih enak lah begitu. Jadi lebih baik tidak terikat. Tidak terikat. Pilihan sudah ditetapkan Tribuners, ya ini hak beliau. Itu tadi yang sudah diberikan di awal sebagai orang politik, hak memilih dan dipilih, dan saat ini beliau kembali menjadi masyarakat biasa walaupun belum ditetapkan secara resmi. Tentu nanti administratif sih kalau itu menurut saya ya kan. Itu adalah administrasi, yang penting kita serahkan surat saja, kemudian KTA tadi di PDI karena sekaligus pamit itu tadi. Oke. Flashback sebagai seniman, musisi tentunya. Saya sempat nge-review juga nih karena saya ini sebenarnya generasi yang lahir ya walaupun tidak tua-tua amat, tapi ya mengenal lagu-lagu beliau ini ya beberapa, apalagi ketika saya di Papua lah. Tahu ternyata ini yang menyanyikan adalah Dokondolukit gitu waktu itu. Nah, ada satu lagu yang menurut saya masih relevan atau relate dengan masa kini. Suara Kemiskinan. Iya. Saya lihat, saya nggak terlalu apa, tapi saya sempat salin. Ya kan. Nanti Bung Edo bisa mereview ya kan. Saya bacakan Tribuners. Tanah kami, tanah kaya. Laut kami, laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak, tapi bukan kami punya. Semua anugerah itu kami cuma berdagang buah-buah pinang. Kami tak mau bersalah pada anak cucu. Kami tak mau bersalah pada anak cucu. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Dahsyat kan kata-katanya. Jadi lagu itu diciptakan oleh almarhum Bung Franky Sahilatua. Jadi kurang lebih zaman Pak SBY jadi presiden itu kita kan melihat gitu. Nah, Bung Franky itu waktu itu kita membuat satu gerakan teman-teman itu namanya satu batu itu artinya satu gerakan yang untuk mengakomodir suara-suara dari daerah timur, NTT, Maluku, Papua, Makassar. Nah, karena dua orang penting ini sudah ada Glenn Fredly di situ. Jadi kita tuh ada berempat sebenarnya. Ada Glenn Fredly, ada almarhum Franky, ada Ivan Nestorman sama saya.
Ivan Nestorman. Nestorman. Ivan Masih ada Nestorman ini orang Manggarai, beliau masih ada. NTT, beliau orang NTT. Nah, Ivan dan saya yang masih ada, yang Bung Franky. Nah, dulu kita tuh menyuarakan hal ini. Nah, lagu Suara Kemiskinan ini kemana-mana kita janjikan itu untuk mengingatkan pemerintah waktu itu bahwa tolong perhatikan kita di Indonesia Timur lah. Karena dulu filosofi kita sederhana saja. Kita selalu bilang begini, bahwa matahari ini kan terbit dari timur. Artinya orang Papua itu kan duluan bangun sebenarnya. Orang Papua, orang Maluku, orang NTT dari timur nih matahari terbit. Kita ini kan harusnya bangun duluan. Orang di Jawa ini kan masih tidur nih. Jawa ini mereka bangunnya belakangan. Tapi kok kenapa mereka lebih maju dari kita nih? Nah, ini kan berarti kan ada yang salah di sini sebenarnya. Harusnya kalau filosofinya kalau orang dari timur yang matahari duluan terbit, duluan bangun, duluan kerja, duluan apa segala macam, harusnya majunya harusnya lebih dulu dong, harusnya. Nah, tapi realitas yang kita lihat di lapangan kan enggak begitu. Yang maju justru daerah yang matahari terbit belakangan ini. Daerah Jawa Indonesia Tengah, Barat sana, Jawa dan lain sebagainya. Sementara kita di sini kita punya kekayaan alam yang luar biasa, potensi ini segala macam. Nah, waktu jadi sebenarnya lebih kepada pesan moral saja kepada pemerintah untuk tolong dong, mari lihat Indonesia Timur ini. Kita nih punya potensi yang besar dan kekayaan alam yang luar biasa ini. Mari tolong bangun dengan sungguh-sungguh begitu. Nah, itu sebenarnya tujuan lagu itu ke sana. Nah, gerakan kita waktu itu tuh pengennya ke sana. Satu batu itu, pengen itu. Nah, terus setelah Bung Franky ada, kita rubah gerakannya jadi Nusa Hitam. Nusa Hitam dari Pulau Hitam. Nah, pulau yang orang-orang yang kulit gelap, NTT, Maluku. Nah, sama Glenn kita tuh berempat, sama Glenn bertiga, sama Ivan itu. Kita bertiga lanjutkan gerakan itu. Iya, jadi gerakan Nusa Hitam itu. Terus setelah itu nggak ada lagi yang menyuarakan itu sebenarnya. Setelah Glenn meninggal ya sudah, akhirnya kita nggak bergerak lagi. Begitu. Oke. Itu sudah belasan tahun Tribuners lagu itu, apalagi bagi yang anak-anak milenial sekarang atau Gen Z itu tentu tidak akan melihat apa yang disuarakan beliau ini lewat lagu-lagu itu yang memang lagu-lagu itu pedas. Tapi saat ini dengan kondisi yang sudah berjalan belasan tahun ini ya realitasnya juga ya gimana itu salah satu yang memicu saya kenapa tetap mau masuk politik itu karena lagu itu gitu. Sebenarnya ya perubahan itu kan harus diperjuangkan. Perubahan itu kan enggak kita tunggu turun dari langit, enggak bisa, harus diperjuangkan. Nah, cara memperjuangkannya enggak bisa kalau kita di luar sistem. Nah, tadinya otak saya, pikiran saya kan begitu. Saya harus ada dalam sistem. Nah, sistem bagaimana? Saya nggak mungkin jadi pegawai negeri. Ya, berarti masuknya jalur politik, jadi DPR. Nah, minimal saya bisa perjuang dari sini nih. Menyuarakan apa segala macam kayak gitu. Tapi memang saya lihat nggak bisa maksimal. Saya sadar betul gitu. Setelah saya bergabung sekian ini, saya lihat kayaknya nggak bisa nih. Tapi upaya itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah lewat undang-undang Otsus, lewat pembentukan BP3UKP, lewat macam-macam gitu. Tapi apakah itu secara masih juga akselerasinya juga kurang gitu? Kita ini kan harus jujur lah. Dengan pemerintah kita ini kan punya punya perangkat yang sangat komplit lah kalau untuk memetakan masalah daerah kan. Mereka harusnya tahu punya badan statistik yang bisa. Instansi ini sebenarnya sudah komplit sebenarnya. BP3UKP, zamannya Pak SBY dulu BP4B BPU 4B itu dulu Badan Percepatan Pembangunan. Nah, itu dulu kan sudah ada, tapi kok nggak selesaikan masalah. Berarti kan ini yang masalahnya di mana? Berarti masalahnya di manusia yang mengelola ini menurut saya. Begitu. Jadi memang harus ada reformasi total itu di manusianya yang melaksanakan aturannya sudah oke. Tapi pelaksanaannya nggak jalan karena ya itu manusianya integritasnya nggak ada, gunakan jabatan hanya untuk cawe-cawe, memperkaya diri apa segala macam ya susah lah, akhirnya nggak bisa jalan ke bawah. Mohon maaf dengan segala hormat, kita lihat hari ini banyak daerah yang dapat penghargaan WTP wajar tanpa pemeriksaan itu. Bukan wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pemeriksaan. Iya, wajar tanpa pemeriksaan karena dapat WTP tapi realitas di lapangan bertolak belakang sekali, nggak jelas itu. Dana diserap habis, tapi rakyatnya tetap miskin, daerah tidak ada perubahan angka kemiskinan. Jadi kan bohong semua kita ini. Jadi istilah saya itu kita ini baku tipu semua. Jakarta tipu Papua, Papua tipu Jakarta. Saling tipu jadi. Saling tipu. Rakyat tipu pemerintah daerah tipu rakyatnya, rakyat juga tipu ini. Jadi semua baku tipu ini kita semua itu dalam dunia tipu-tipu saja semua. Ada Tribuners.
Nah, jadi esnya kalau kita mau masuk politik, kalau kita nggak jadi tukang tipu susah. Itu sebenarnya tadi yang mau saya minta ya kan. Untuk saya closing tadi sebenarnya Tribuners, pesan untuk mereka para generasi muda atau politisi yang ada saat ini ketika kita ngambil jalur politik. Kalau hati nurani nggak kuat susah. Oke, itu quote-nya. Kalau hati nurani tidak kuat, jangan. Lebih baik sebelum terlanjur ini. Sebelum terlanjur. Atau hanya jangan coba-coba deh. Kita terseret, pasti kita terseret. Saya ingat kata-kata Bung Helmi Yahya itu di podcastnya dia itu. Jenis burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Jadi kalau kita ada di lingkungan yang salah ya kita pasti salah sudah. Kita mau sebersih apapun, tapi kalau kita ada di lingkungan yang orang-orang begitu, tetap ikut. Suka pasti kita ikut. Kita sendiri tidak akan kuat lah untuk bertahan di sana. Makanya kita harus berusaha keluar untuk cari tempat berpijak yang dengan orang-orang yang sejalan dengan kita begitu. Kalau kita ada di lingkungan yang salah, kita akan terbawa gitu. Selama kita mau benar sendiri, tapi kita ada di lingkungan yang begini pasti susah. Nah, kita harus cari lingkungan yang orang-orang yang sama dengan kita supaya kita bisa ikut berjuang sama-sama di sini. Sebelum kita akhiri Tribuners, di politik selama 17 tahun tentu ada yang paling berkesan lah, walaupun tentunya itu tadi penuh intrik, penuh apa, tapi ketika di dalam hampir 20 tahun kalau kita hitung tadi, kalau dari 2004, tentu ada sesuatu yang membuat ini menjadi sesuatu kebanggaan lah. Kita pernah bergabung, kita pernah ada di partai politik. Kalau Bung Edo sendiri apa yang menjadikan saya itu cuma senang aja di politik itu karena punya teman, relasi banyak sekali. Akhirnya saya itu bisa punya teman dari Aceh sampai Papua. Saya di partai, saya dulu pernah masuk di Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu Pusat di DPP. Dan saya itu punya pengalaman pemilu tahun berapa itu, saya itu bisa dikirim jadi juru kampanye sampai ke Aceh. Seluruh Indonesia. Keliling sampai ke Aceh, kemana-mana, ke Danau Laut Tawar saya itu masuk ke jadi saya ini pengalaman yang luar biasa. Saya senang sekali. Jadi saya orang Papua datang ke Aceh bisa kemana-mana dan diterima di mana-mana teman. Itu yang senang. Hal yang menurut saya politik yang itu bagus karena kita punya jaringan teman. Itu yang itu mungkin nggak akan kita dapat kalau kita nggak nyemplung di partai politik. Nggak bisa dapat itu. Dan perasaan brotherhood persaudaraannya itu sebagai sama itu kan kuat sekali. Kalau di seni? Kalau di seni sama sebenarnya. Seni justru lebih enak. Kalau di seni itu lebih kalau saya bilang sih lebih jujur. Nah, bedanya sesuai dengan nyanyi tadi. Mau kritik lewat nyanyi lewat aku. Lebih jujur. Bebas berekspresi. Bisa lebih jujur. Bebas berekspresi dan jujur. Kalau saya lihat di seniman kita bisa lebih jujur berekspresi. Oke, Tribuners, sudah tidak terasa sampai di penghujung. Mungkin sebelum kita akhiri, Bung Edo, closing statement mungkin sedikit apa sih pesan moral atau sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada Tribuners, baik itu secara umum lah, bukan hanya di politik, umumnya untuk kita tanah Papua lah, itu seperti apa kira-kira? Wajangan lah. Semacam nasihat gitu Bung Edo? Saya sebenarnya tidak bisa kasih nasihat apa ya, tapi kalau saya terakhir ya saya kira ikuti kata hati lah. Ketika kita meyakini sesuatu yang kita yakini benar, pertahankan dan perjuangkan. Karena kalau kita tidak punya tujuan tidak bisa. Jadi artinya ketika kita yakin sesuatu yang kita yakini benar, kita harus perjuangkan dan kita harus tetap berjuangkan itu. Artinya hari ini walaupun saya sudah tidak di dalam, ya saya masih tetap punya idealisme gitu. Saya akan berjuang dari luar. Ya saya nanti Mas Jari lihat ke depan pasti saya ada di mana tuh masih ketahuan lah. Nanti terus kapan tahu story nanti ketahuan. Tribuners, demikian obrolan kita bareng Bu Edo Kondologit. Semoga sukses dengan karir ke depan dan pilihan-pilihan hatinya. Kita dukung beliau, kita doa semoga sukses untuk terus berjuang untuk tanah Papua dan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Aku adalah Papua, aku adalah Maluku, akulah Nusa Tenggara, akulah Sulawesi.
suara dari kemiskinan yang tak pernah berujung semenjak Republik ini berdiri. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya semua anugerah itu. Kami cuma berdagang buah-buah pinang. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.